Silakan Eki. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok kami di sini yang saya sendiri Eki Dwi Komara, Piran, Henry, sama Luli akan coba menjelaskan penerapan social security BPJS Kesehatan. Yang pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan apa itu social security. Social security ini merupakan sistem yang dimana setiap negara memiliki social security ini, di mana biasanya social security ini berbentuk data, di mana data ini tertempel pada satu orang di negara tersebut. Jadi biasanya social security ini berbentuk, kalau kita ambil contoh di Indonesia itu KTP, terus datanya itu adalah NIK kita, itu nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan ini hanya bisa digunakan di negara itu sendiri. Jadi tidak bisa digunakan di negara lain. Nah, untuk penjelasan untuk penerapannya, saya coba mengambil untuk BPJS ya. Di mana BPJS ini adalah merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagai tercantum dalam undang-undang yang udah pada negara tersebut, gitu, Indonesia itu. Untuk jaminan sosialnya itu adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, gitu. Nah, apa sih jenis-jenis di BPJS ini? Itu ada 3 sebenarnya, kelas 1, kelas 2, sama kelas 3 yang berbeda-beda fasilitasnya. Nah, untuk yang pertama adalah kelas 1, di mana kelas 1 ini biayanya hanya sebesar 59.500. Nah, ini saya update-nya kalau nggak salah tahun 2019, 2018 gitu. Kalau sekarang, ini nih pertengahan 2018, dan naik 80.000 per bulannya untuk kelas 1 sendiri. Nah, dengan biaya iuran sebesar 80.000 per bulan, kita akan mendapatkan layanan paling nyaman, di mana masing-masing peserta akan memperoleh ruangan perawatan dengan fasilitas yang lebih sedikit, yakni 2-4 orang, gitu. Untuk kelas keduanya, yaitu BPJS Kesehatan kelas 2-nya, iurannya lebih kecil dari kelas 1, di mana iurannya itu 51.000 per bulannya. Nah, untuk fasilitas di kelas 2 ini, minim akan privasi yang tadinya 2-4 pasien untuk kelas 1 di peruangannya, untuk kelas 2 ini ada 3-5 orang per ruangannya pasien, gitu. Jadi lumayan banyak untuk pasiennya. Nah, untuk di kelas 3-nya, kelas paling bawahnya, yaitu iurannya adalah sebesar 25.500. Nah, itu belum terupdate lagi kayaknya nih. Nah, untuk fasilitas yang didapatkan, yaitu ditawarkan berupa ruang inap berkapasitas 4-6 orang, bahkan beberapa rumah sakit kapasitas ruang inap bisa jadi lebih banyak dari 4-6 orang itu. Nah, untuk kelebihannya di BPJS Kesehatan ini dengan asuransi yang lainnya, yang pertama itu murah. Nah, meskipun biayanya murah, tapi fasilitas yang didapatkan dibilang cukup lumayan gitu, lumayan. Yang keduanya tanpa medical check up, terus yang ketiganya perubahan data bisa dilakukan secara online, karena kita bisa merubah data-data kita, misalkan alamat, terus yang lainnya bisa secara online di bpjs-kesehatan.go.id kalau salah. Nah, terus metodenya berjenjang, dia berjenjangnya itu 1 bulan, ya, terus pembayarannya, terus hanya di Indonesia yang dapat menggunakan BPJS Kesehatan ini. Yang ketiga adalah antri, ini untuk kekurangannya ya. Nah, selanjutnya, untuk penerapan Social Security pada BPJS ini, kita bisa ambil contoh untuk nomor BPJS yang tertera di kartu kesehatan kita. Nah, untuk penerapan Social Security-nya, kita bisa lihat integrasi antara nomor BPJS sama nomor KTP kita. Nomor KTP kita. Nah, di situ kita bisa ngecek nih,
nomor BPJS ini milik siapa sih. Nah, itu dengan ngecek ada aplikasinya untuk mengecek data-data BPJS, tapi hanya tidak semua Iya. tertampilkan, cuma yang penting-penting aja. Oh Nah, iya, keren. itu kita bisa lihat sebenarnya untuk nomor NIK sama kartu BPJS ini terintegrasi ya. Jadi kalau misalkan kita nyari nomor NIK ini, BPJS-nya sekian gitu kelihatan. Terus kalau kita melihat nomor BPJS ini siapa sih orangnya, ini ada gitu. Nah, untuk sebenarnya penerapan Social Security pada BPJS ini belum terlalu efisien menurut saya, karena dia itu ada dua kartu. Yang pertama itu kartu BPJS Kesehatan, yang kedua itu kartu BPJS Ketenagakerjaan yang belum terintegrasi dengan satu sama lainnya. Jadi dia berbeda kartu gitu, berbeda kartu. Jadi tidak satu kartu BPJS bisa mencakup kesehatan sama ketenagakerjaan. Nah, kalau kita melihat contoh di Indonesia, menurut saya penerapannya masih kurang. Di mana kalau menurut saya di Indonesia ini masih mementingkan quantity bukan kualitas. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita bisa ambil contohnya seperti KTP aja. Yang pertama seperti KTP yang awal mulanya KTP ini kadang-kadang akan bisa mencakup semua data-data masyarakat kependudukan dalam satu kartu, tetapi nyatanya KTP ini belum maksimal seperti itu. Jadi baru beberapa yang bisa kita lihat di nomor KTP kita, di NIK kita. Nah, yang kedua contohnya seperti ini. Setiap ada ini saya nggak tahu ini bahan politis atau apa. Setiap tahunnya, setiap ada program baru, pasti akan menghasilkan sebuah kartu. Yang contohnya seperti sekarang, yaitu contohnya kartu prakerja. Yang dimana ini kartu ini menambah lagi dari kartu-kartu sebelumnya, yang dimana kita punya nih kartu KTP, terus BPJS, terus yang lainnya, terus ditambah lagi satu lagi kartu prakerja yang tidak dicantumkan ke KTP langsung. Jadi menurut saya Indonesia masih mementingkan quantity gitu. Nah, ini nggak tahu kenapa, mungkin sistemnya belum terintegrasi atau apa, atau misalkan ada yang kurang. Nah, kalau menurut saya lebih baik kalau misalkan ingin menambah lagi kartu, lebih baiknya dimasukkan ke nomor NIK kita aja, NIK KTP kita aja, supaya kita tidak banyak kartu untuk dibawa-bawa kemana-mana. Terus yang selanjutnya, KTP ini bisa jadi jadi kartu sakti kita. Jadi kalau kita misalkan mau kemana-mana ke rumah sakit, bawa KTP, terus ini kan ditunjukkan ke pelayanan rumah sakit, udah bisa menggunakan semua layanan yang ada di rumah sakit itu. Mungkin segitu untuk Social Security pada BPJS yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silahkan. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman lain, kelompok Eki, Ruli, Henry. Oke, jadi untuk kelompok Eki ini ngambil tema untuk Social Security-nya yaitu penerapannya pada kartu BPJS ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kartu BPJS ini termasuk dalam Social Security bukan? Kalau menurut saya masuk, Pak, soalnya hanya di Indonesia yang punya kartu ini. Oke. Kalau kita lihat beberapa negara ya, Ethiopia, Amerika, China, dan lain sebagainya, itu kan punya juga yang namanya Social Security Number ya. Nah, dengan regulasi yang berbeda-beda ya, ada yang diperuntukkan untuk warga negara, citizen, ada juga yang diperuntukkan oleh pendatang, ya imigran-imigran, dengan perlindungan yang berbeda-beda atau dengan fasilitas yang berbeda-beda, betul ya? Oke, kalau kita lihat
dan kita simak tadi apa yang dijelaskan oleh kelompok Eki, nah di sana ditekankan bahwa kenapa sih nggak hanya satu kartu saja, kenapa sih harus banyak kartu, yang sebenarnya untuk saat ini penerapan untuk ID ya itu sebenarnya bisa dilakukan pakai nomor KTP saja. Nanti untuk layanan lainnya kan bisa diintegrasikan, betul ya? Dan untuk hal ini rasanya tidak terlalu sulit, bukan saya bilang mudah ya, tapi tidak terlalu sulit untuk saat ini diterapkan mekanisme seperti itu. Benar nggak? Ya meskipun penduduk kita ini jumlahnya sangat banyak, ya. Itu Eki nggak apa-apa ditampilkan saja slide-nya Ki. Nanti ada tanya jawab sesi. Coba Pak. Oke. Udah muncul lagi Pak, disconnecting saya. Oh disconnect. Baik, ini lagi proses memunculkan share screen-nya. Baik, silakan saya buka untuk sesi tanya jawab 3 penanya. Seperti biasa saya akan record yang akan bertanya dan akan menjadi poin khusus untuk teman-teman yang bertanya seputar social security ini. Sebenarnya kajiannya sangat luas. Pasti saya yakin teman-teman sendiri ini bikin slide-nya berbeda-beda. Tapi kalau saya lihat dari beberapa slide yang sudah dikirimkan, rata-rata ngambil penerapannya yaitu BPJS karena yang konkret di negara kita contohnya adalah BPJS. Baik, silakan. Penanya pertama. Afif, silakan. Ingin bertanya? Henry tim ya. Oke, silakan. Yuk. Ayo bertanya. Silakan bertanya. Saya buka 3 orang penanya. Ayo jangan malu-malu. Jangan mau kalah sama kelas regulernya tadi. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya izin sebentar. Di-handle dulu sama Eki ya. Oke, siapa? Jadi ditampung 3 penanya, lalu di-handle, nanti jawab. Silakan, Pak. Dilanjut dulu. Siapa yang ingin bertanya? Berhubung mau lagi nanya. lockdown. Ya. Eki. Siapa? Stefani. Oh, ya. Apa? Eki, kan kalau misalnya SSN di Amerika Serikat kan kalau misalnya disebarluaskan kan dapat tindak pidana nih. Nah, kalau di Indonesia kan banyak tuh yang KTP yang ada di Google, ada yang kayak gitu. Nah, dampaknya teh kayak gimana Ki? Kalau untuk di Indonesia sendiri. Ini jawab langsung atau tampung dulu? Tampung dulu ya, kata si Bapak juga. Ditampung dulu ya. Terus yang lain ada lagi? Ada lagi? Lagi lockdown ya, jadi galok. Pertanyaannya di lockdown. Eki, mau nanya. Ya.
Mau nanya apa? Kalau misalkan BPJS ini teh kan bisa nggak sih sama dikasih ke misalkan orang luar negeri gitu yang ikutan BPJS? Ada nggak sih Oh, di orang luar luar negeri. negeri yang ikutan BPJS gitu? Oh, oke, bisa. Nanti Kan dijawabnya kalau misalkan bareng. kan kalau misalkan SSN yang ada di Amerika kan orang Indonesia juga bakal bisa punya SSN itu gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri gimana gitu? Ulangi disconnect. Ya. Ulangi pertanyaannya. Kan kalau misalkan di Amerika sendiri ya SSN itu orang Indonesia bisa punya SSN. Nah kalau di Indonesia bisa nggak sih orang luar negeri punya maksudnya social security yang ada di Indonesia gitu? Oh, bisa. Siap. Nanti dijawabnya barengnya berarti pas ada Pak Doni ya. Eki, nanya dong. Iya, sok. Nanya apa? Satu lagi berarti. Nah, satu. Ya, jangan tahu Ekle. Pilih aja. Hah? Jangan. Ya, jangan tahu Ekle sok yang nanya. Siapa jadi ya? Sok siapa? Bebas. Sweet atau sweet? Hah? Ya, tengah aja. Ya udah. Ya. Di sini kan penerapan kartu BPJS dia punya nomor yang unik kan. Terus dia terintegrasi sama KTP. Nah, tapi pada kenyataannya ada KTP-nya satu, tapi dia punya nomor BPJS-nya 2. Nah, itu gimana? Dan kenyataannya emang ada. Teman aku kayak gitu. Jadi dia KTP-nya satu, tapi pada saat ke BPJS, dia punya nomornya 2 gitu. Ya, 2 nomor ya? Betul, itu memang ada kesalahan sistem atau kan kalau di sini kan kartu BPJS terintegrasi dengan nomor KTP kan, nah gitu. Gitu. Pak Doni udah 3 pertanyaan. Oke, baik. Tadi mohon izin nanti saya buka lagi. Penanya pertamanya siapa tadi? Tadi itu Stefani, Chris. Stefani tentang apa? Tentang ini Pak, pengecekan itu aman atau enggak gitu. Itu ya Pengecekan benar apa? Stefani? Ada di yang menyediakan untuk mengecek nomor NIK KTP. Nah, itu aman atau tidak? Gitu ya, Stefani? Kumar, gimana? Jadi tadi pertanyaannya kan gini, di website itu ada beberapa website yang menyediakan apa sih pengecekan nomor KTP untuk mendaftar apakah itu aman atau enggak. Jadi banyak yang suka di website kan ada KTP siapa gitu, punya orang lain gitu. Nah, takutnya si KTP tuh disalahgunakan sama orang lain. Nah, untuk menanggulanginya tuh kayak gimana gitu. Penanggulangannya ya. Iya. Oke, baik. Kalau kita ketahui di sini bahwa KTP itu adalah informasi yang harusnya privasi ya. Tidak bisa dipublish ya harusnya. Tapi banyak sekali orang ngefoto KTP, posting sana, posting sini dengan mudah memberikannya. Dan teman-teman hati-hati juga ketika melamar pekerjaan, jangan segala informasi pribadi dimasukkan ke dalam CV. Ya, karena kita orang Indonesia, budayanya ketika melamar pekerjaan di CV itu jelas banget. Nomor KTP, alamat rumah, status pernikahan, tinggi badan, hobi, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat riskan. Ya, tidak perlu informasi pribadi seluruhnya dimasukkan ke CV. Hati-hati, ini mas sekedar tentang security awareness saja ya. Jadi buat teman-teman yang sering melamar pekerjaan mungkin harus lebih aware lagi, diedit lagi lah CV-nya. Jangan informasi privacy dipublish di sana.
Oke, baik, lanjut. Poin kedua, setelah Stefani, pertanyaan kedua yaitu dari siapa Dari itu? Ayu ya tadi tuh. Dari Ayu. Ya. Ayu. Oke, Ayu bertanya tentang apa, Ayu? Ini Pak, kan SSN tuh kalau misalkan yang ada di Amerika tuh kan orang Indonesia tuh bisa punya SSN kan. Ya. Nah, bisa nggak sih orang luar gitu punya social security di Indonesia gitu? Oke, bisa ke imigran gitu ya? Memiliki SSN di Indonesia ya? Oke, sip. Baik, lanjut. Dari Ajeng ya, kalau nggak salah ketiga ya? Ajeng tadi, Eki pertanyaannya? Ajeng tuh yang apa tadi? Apa tuh? Yang KTP 1, nomor 2 nomor apa BPJS 2 ya? Oh iya itu. KTP 1, nomor BPJS. BPJS-nya 2. Lebih dari 1 gitu ya? Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Oke. Kalau saya KTP-nya 2 malah, Jeng. Aduh. Ya, oke. Baik, 3 pertanyaan ini mohon dijawab. Silakan kelompok Eki, boleh dibagi, boleh dijawab sama Eki. Gimana? Rekan-rekan mau dibagi atau gimana? Ruli mungkin mau coba jawab dulu. Silakan. Iya, coba Ruli. Sepertinya atau mendadak koneksinya bermasalah ya. Ngadak-ngadak ngejeda semua, Pak. Henry. Koneksinya. Henry, silakan boleh Henry. Tuh. Mendadak lup-lup semua. Oke, kalau gitu silakan boleh sama Eki deh. Sama saya lagi, Pak. Oke. Iya. Yang pertama tuh ini ya, dari Stefani ya. Stefani tadi menanyakan itu ya, keamanan dicek nomor KTP atau nomor SSN kita di website. Kalau menurut saya, itu harus di orangnya sih. Kalau misalkan itu, apakah itu berbahaya atau enggak. Kalau kita yang bisa tentukan, berarti kita hebat gitu. Tapi kita harus lihat dulu orangnya kayak gimana. Kita jadi harus sebagai masuk ke zaman digitalisasi, digital capability kita juga harus paham gitu. Apakah baik untuk mengecek. Tapi saya pernah coba untuk mengecek nomor KTP di internet. Nah, untuk waktu itu saya ngeceknya tahun 2018, kalau salah 2019 gitu. Untuk data-data yang ada di website sama di aplikasi Android, itu kan ada aplikasi cek KTP, itu tidak tidak update. Jadi kalau saya ngecek di situ, dia cuma menampilkan nama, terus daerah di mana, sama status aja, kalau nggak salah itu aja yang ditampilkan oleh si penyedia cek nomor KTP itu. Nah, itu juga data-data itu tidak update. Pas saya lihat di KTP saya itu datanya salah gitu. Jadi kita jangan langsung percaya bahwa si website itu benar gitu, nyebar data-data kita. Saya juga nggak tahu data-data beliau dari mana dapatnya, cuman data-data tersebut tidak update gitu, yang setelah saya coba gitu. Begitu Stefani. Nah. Oke, Eki. Baik, berarti mungkin disimpulkan di akhir. Ayu yang kedua, kita waktunya 10 menit lagi, berarti kurang lebih 7 menit lah, nanti 3 menit untuk penutupan. Silakan boleh dijawab untuk yang Ayu. Nah, yang Ayu itu kan bisa nggak orang luar negeri bisa dapat SSN di Indonesia? Sebenarnya kalau saya baca-baca kan, saya baca-bacanya tentang hanya BPJS saja ya, belum yang lainnya. Nah, untuk yang BPJS ini bisa dia untuk mendapatkan SSN BPJS, tetapi dia harus memiliki data warga negara Indonesia, atau kita disebut kalau di sepak bola itu naturalisasi. Jadi dia udah menetap di Indonesia dan udah punya KTP Indonesia, dia baru bisa BPJS. Kalau saya baca, kalau orang luar negeri langsung bisa ke kartu BPJS itu nggak bisa. Jadi dia nggak disediakan layanan untuk itu BPJS itu. Seperti itu. Good. Baik, sudah jelas ya Ayu ya.
Jadi harus dinaturalisasikan dulu, harus punya kewarganegaraan Indonesia dulu, baru berhak untuk memiliki layanan tersebut. Oke, berbeda dengan luar. Ya. Oke, lanjut dulu. Yang berikutnya yaitu dari Ajeng, silakan. Nah, kalau misalkan dari Ajeng, kalau pengalaman saya juga pernah Pak kayak gitu. Tapi saya bukan BPJS-nya, 2 nomor itu. Nah, waktu saya itu kalau nggak salah saya punya kakak kartu keluarga sama nomor KTP saya beda itu nomornya tuh, beda nomornya. Nah, itu saya tanyain ke pihak di Dukcapilnya, katanya itu di kakak yang di saya tuh belum update, kakak yang di saya yang udah di-print tuh katanya harus di-updatein dulu. Nah, cuman kalau misalkan kayak gitu, jadi kita punya NIK segini, tapi di kakak beda, kita itu harus ke Dukcapil langsung untuk memperbaiki nomor kakak itu untuk nantinya bisa misalkan registrasi SIM bisa langsung benar. Kan waktu itu saya registrasi SIM malah salah di nomor NIK KTP saya. Jadi saya harus ke Dukcapil dulu untuk menanyakan mana sih nomor yang update ini. Nah, untuk tadi BPJS nomor tadi, saran ini, soalnya saya nggak tahu sistem BPJS kayak gimana. Kalau saran saya, tanyain aja, apakah itu nomor yang 2 itu, apakah BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan, gitu. Jadi soalnya ada 2, dia beda kartunya, Kesehatan sama Ketenagakerjaan tuh. Takutnya itu 2 kartu itu yang jadi satu KTP punya 2 kartu, gitu. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Good. Oke, karena ini waktu terus berkurang, saya coba akan untuk rangkum dulu ya. Mohon izin kelompok Eki, ya, Ruli dan kawan-kawan. Untuk Stefani, ini penanggulangan pengecekan nomor KTP aman atau tidak? Mungkin pertanyaannya gini, seringkali kita bisa, ID kita bisa dicek oleh orang lain. Contoh untuk yang sederhananya adalah nomor kendaraan kita lah. Itu kan kalau misalkan di Jawa Barat ada namanya aplikasi Sambara atau Sipolin. Kita lihat plat nomor, misalkan plat nomor yang Elsa. Elsa punya kendaraan, plat nomornya sekian, kita bisa cek kan. Siapapun bisa cek di sana ya, keluar informasi. Tapi untuk penanggulangannya sebenarnya sederhana. Si pembuat aplikasi tersebut tinggal membatasi saja data-data apa saja yang boleh dipublish, data apa saja yang tidak boleh dipublish. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk KTP itu kan ada macam-macam datanya ya, yang bisa dibilang sebagiannya itu privacy. Mungkin nggak ditunjukkan semua. Seperti itu. Ya. Tapi intinya ini harus ada kesadaran sendirilah. Kesadaran dari pribadi kita sendiri untuk mengamankan ID-ID yang tidak perlu dipublish. Kurangi sebisa mungkin hal-hal yang privacy untuk dipublish. Sekiranya itu tidak privacy, ya silakan bebas-bebas saja. Status-status kita, akun-akun kita silakan publish. Oke, baik. Itu untuk Stefani ya. Mungkin penanggulan bisa dilakukan, tapi mungkin lebih tepatnya mitigasi. Oke, kemudian untuk yang Ayu, bisakah imigran memiliki SSN di Indonesia? Sejauh yang saya tahu, nah kita harus samakan dulu persepsi. Apakah Social Security Number Indonesia ini bisa dikatakan pendekatannya sama dengan BPJS yang diterapkan di negara kita? Apakah BPJS itu Social Security? Social Security bukan? Ya mungkin kalau kita ngelihat dari definisinya, di Indonesia BPJS itu bisa dikatakan sebagai Social Security. Ya manfaatnya tentunya berbeda dengan di luar negeri ya, akan berbeda dengan di luar negeri. Nah, bisakah imigran memiliki? Sejauh yang saya tahu, hanya warga negara Indonesia saja yang mendapat tunjangan atau fasilitas ya untuk Social Security ini. Artinya kalau ada orang luar mau masuk Indonesia ya harus dinaturalisasikan dulu sehingga mendapat benefit atau manfaat dari jaminan sosial tersebut ya. Jadi tidak bisa ya. Baik, untuk Ajeng, ini KTP 1 nomor BPJS-nya bisa lebih dari 1 ya, artinya 2 ya.
Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena masalah pemutakhiran data. Ya, jadi di Indonesia ini penduduknya kan sangat luar biasa banyak ya. Dan tentunya sebenarnya harus ada kesadaran dari mereka untuk melaporkan data yang mereka miliki. Sebagai warga negara yang baik, ya sudah tentunya kita harus memberikan informasi kepada pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah untuk melakukan sensus ya pribadi ya, sensus penduduk pribadi dengan melaporkan data yang seakurat-akuratnya. Ya, kemarin beberapa bulan lalu kan sudah ada ya sosialisasi ya, masih ingat nggak? Untuk menginputkan data keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Ya, sebagai apa sensus penduduk? Untuk menghindari apa? Seperti ini, kejadian satu KTP kok bisa lebih dari satu BPJS. Dan perlu diketahui bahwa BPJS ini ada yang ketenagakerjaan dan kesehatan. Dan nomornya berbeda ya. Alangkah lebih baiknya itu dijadikan jadi satu nomor. Jadi semua terintegrasi mungkin ke KTP. Tapi hemat saya berpikir kalau semua ke satu kartu iktp, ya nanti kan nggak ada anggaran yang digunakan untuk kartu-kartu yang lain. Nah, di sana kan ada orang yang berkepentingan untuk membuat kartu tersebut. Kan ribet, ada kartu prakerja lah, ada kartu ini. Nanti ini saya akan cut di YouTube ya. Takutnya provokasi. Artinya banyak orang-orang yang akan memiliki kepentingan di sana. Alhasil ya udah, duit negara habis lagi. Ya, oke, waktunya ini tinggal 2 menit. Takutnya keputus, sebenarnya masih banyak yang bisa disampaikan ya, yang disaringkan. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke minggu depan. Saya akan cari alternatif selain Zoom yang bisa lebih lama lagi dengan biaya gratis. Google Meet ya. Pak. Google Meet kalau sama Zoom sih lebih nyaman Zoom tentunya. Iya, iya Pak. Oke, nah nanti saya akan coba yang mirip-mirip Zoom, karena saya nggak bisa pakai akun kantor. Sebenarnya ada akun kantor untuk Zoom yang pro-nya, tapi nggak bisa dipakai untuk kegiatan pribadi saya. Gitu. Baik, mungkin ini saja ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Eki. Buat minggu depan nanti ada materi lagi saya akan sampaikan di WhatsApp group ya. Jadi tolong disiapkan saja. Ya, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok Eki sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Eki izin saya upload ini ya. Ya Pak. Yo, bye semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.